Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memelihara dan melindungi kita. Dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pagi hari ini. Dan sebelumnya, kami dari tim musik mengucapkan Gong Si Fa Chai, Xin Nian Kuai Le, dan Happy Valentine Day. Ya, kita diharapkan untuk memiliki iman yang hidup, bukan iman yang pasif ya Bapak Ibu Saudara. Dan akan ada ujian dalam kehidupan iman kita. Iman bukan diuji ketika kita berada di dalam zona yang nyaman, tetapi iman yang teruji bisa kita lihat ketika kita mengalami kesusahan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa iman yang teruji harus melalui berbagai macam proses. Dan melalui proses itu kita mengalami pemurnian Bapak Ibu Saudara. Mari kita awali ibadah kita memujikan Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati Kehadiran-Mu, ku nyanyi Hosana. ku nyanyi Hosana.
suka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terkadang kami merasa gagal, kami merasa tidak mampu oleh karena persoalan yang kami hadapi di dunia ini Tuhan. Tetapi lewat pujian kami pada pagi hari ini membuat kami mengerti Tuhan, bahwa ujian yang Tuhan berikan kepada kami bukannya untuk ingin menjatuhkan kami Tuhan, tetapi itu semua untuk membuktikan bahwa iman kami apakah benar-benar hidup atau iman kami hanya sekedar iman yang pasif Tuhan. Tuhan, terima kasih atas setiap proses yang Kau berikan bagi kami Tuhan, yang membuat kami menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sertai ibadah kami, sertai kami para imam yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, sehingga ibadah kami boleh dapat berjalan dengan lancar Tuhan, dengan seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa bertemu. Walaupun kita masih bertemu lewat di media sosial, tapi saya percaya pagi hari ini kuasa Allah pasti melawat kita, dan hadirat Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita akan bawa hati kita dan syukur kita kepada Tuhan dengan satu pujian sukacita, Tuhan Allah di tengah kita. Dia mengasihi
kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita pujikan, "Peganglah tanganku Roh Kudus." Namanya kudus.
dan ajaib nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dan menemani tiap langkah hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Tuhan, kami mau menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Bimbing setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan kami dapat mengerti Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tertanam dalam hidup kami dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kesehatan selalu buat hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga beliau bisa mempersembahkan dan memberikan rahasia-rahasia firman-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Untuk firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya jemaat Gereja Pantekosta Tabernakel Lumajang dan Jatiroto, bahkan kepada siapapun di antara saudara yang mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini, saya menyampaikan shalom, kasih Allah menaungi kehidupan kita sekalian. Kita sudah memasuki pertengahan bulan Februari, saudaraku, dalam ibadah raya minggu kedua hari ini. Maka kita akan kembali memeriksa firman Tuhan sebagai panutan hidup kita yang mengatur segala kelakuan dan segala perbuatan kita selama kita menumpang di dunia ini. Dan Tuhan akan memberikan suatu jalan yang terbaik melalui firman Tuhan. Minggu lalu dan beberapa minggu yang lalu kita sedang memperdalam tentang bagaimana menjadi anak-anak Tuhan. Ternyata saudaraku, di dalam pelajaran menjadi anak-anak Tuhan itu terdapat sesuatu yang harus kita jalani, dan itu tidak mudah, dan itu merupakan suatu pengorbanan dari pihak kita yang mau untuk memberikan diri kita kepada Tuhan. Tetapi sebelum saya berlanjut untuk masuk ke bagian yang lain, ingin saya kembali membacakan kepada kita semua dalam Injil Yohanes 1 yang menjadi topik yang beberapa minggu ini, hampir 1 bulan, tetap kita bicarakan. Memang firman Tuhan itu sangat luas, saudaraku ya. Kalau kita gali, dia tidak bakalan habis, tetapi malah keluar hal-hal yang baru. Kita baca Yohanes 1 ayat yang ke-10 sampai ke-12. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia ini dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kita bisa memaklumi, saudaraku, karena memang sifat dunia ini sudah diserahkan kepada dosa dan berada di dalam kegelapan, sehingga tidak ada kemampuan untuk mengenali segala rencana Allah yang luar biasa. Tapi ayat yang ke-11 ini justru membuat kita harus aware, harus punya kewaspadaan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, dalam hal ini adalah bangsa Israel, yang mewakili kita sebagai anak-anak Allah juga, sebagai orang Kristen pada hari-hari ini. Sering kita dibahasakan sebagai Israel rohani. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Artinya bisa juga dia datang kepada kita sebagai orang Kristen, ya, sebagai seorang Israel rohani. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tidak menerima di sini, saudaraku, dalam arti menolak. Aneh ya. Padahal kita ini sudah belajar tentang anak-anak Allah. Tapi kita harus waspada, saudaraku, oleh karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Bisa-bisa kita termasuk orang yang menolak Kristus, menolak Yesus. Orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
ayat 12 yang kita sudah pelajari sejak Natal yang lalu, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa, jadi diberi kemampuan, diberi privilege, diberi suatu prioritas untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saudaraku, ternyata setelah kita pelajari, itu bukan begitu saja, tetapi perlu suatu usaha dari manusia ini. Setelah dia menerima kasih karunia, dia tidak bisa tinggal diam, saudaraku. Dia harus menunjukkan ciri-ciri khasnya sebagai anak-anak Allah. Yang terakhir kita bicarakan adalah membawa damai di tengah-tengah kebencian dunia ini. Dia dipimpin dengan roh, bahkan sampai dia menghasilkan buah roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kehidupan anak-anaknya. Tetapi saudaraku, kita tetap tahu bahwa kehidupan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya itu, kita perlu pendidikan, kita perlu diajar oleh Bapak kita. Sebelum saya lupa, saya ingin membacakan kepada saudara di dalam surat Ibrani 12. Surat Ibrani 12 ayat yang ke-7 mulainya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah itu memperlakukan kamu seperti anak. Jadi sebagai anak Tuhan itu, saudaraku, tidak boleh sembrono. Oleh karena kita sudah berada di dalam nama Allah, oleh karena Allah tidak mau dirusak atau dipermalukan oleh anak-anaknya, sehingga Allah berkepentingan untuk mengajar kepada kita sebagai anak-anak Allah. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak diajar oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Tetapi ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas atau kamu tidak pernah mendapat ajaran yang harus diderita setiap anak, maka kamu bukan anak, tetapi anak haram. Ini sungguh luar biasa, saudaraku, supaya kita mempunyai suatu kepastian di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan sekarang, saudaraku, kita akan memperdalam satu ayat lagi. Sebetulnya ini merupakan suatu rangkaian, tetapi saya ambil di ayat yang ke-11 dari 1 Yohanes. Kita sekarang mulai masuk di situ. Firman Tuhan ini perlu dipelajari, saudara ya. Jadi seperti yang saya katakan minggu lalu, memang di dalam gereja itu ada rasul. Rasul itu ya ibaratnya ibu jari ya, untuk menekankan sesuatu kepada jemaat. Kerasulan itu memberikan suatu tekanan tentang pengajaran Alkitab. Ya. Kemudian ada nabi. Nabi itu untuk menunjukkan jalan ke depan, apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi seorang nabi itu juga dia seumpama telunjuk. Dia menunjukkan segala kesalahan kita. Dia menunjukkan, mengoreksi, seperti Nathan kepada Daud. Resikonya tinggi, saudaraku, tetapi itulah kewajiban sebagai seorang nabi. Dia menunjukkan jalan ke depan, dan dia juga menunjukkan akan kesalahan-kesalahan raja, kesalahan-kesalahan kita. Ini tugas, saudaraku. Kemudian ada jari tengah ini seumpamanya seorang penginjil. Seorang penginjil ini, kalau jari tengah ini lebih tinggi dari jari-jari yang lain, saudaraku. Biasanya seorang penginjil ini dikaruniai oleh Tuhan suatu karisma yang lebih, sehingga dia bisa tampil dengan baik, dengan penuh kewibawaan. Dia mengatasi massa untuk memberitakan firman Tuhan. Ini seorang penginjil. Tetapi juga sebagai gembala,
saya ibaratkan sebagai jari manis, gembala yang manis. Dan dia selalu punya perhiasan, oleh karena dia memang harus mempunyai sesuatu yang bisa ditunjukkan, ditampilkan kemuliaan seorang gembala. Di sini saudaraku, gembala ini adalah memberikan pengayoman, memberikan suatu pemeliharaan, memberikan suatu pendidikan, pendewasaan dan lain sebagainya. Ini tugas seorang gembala. Dan kemudian ada guru jadi kelingking. Ya kita tidak usah bilang saudara ya, oh ini teologi dari mana ini kok bisa dipas-pas. Bukan dipas-paskan, bukan. Tetapi ini supaya kita mudah mengingat. Dan kebetulan susunannya itu pas itu. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Jadi supaya kita ini tidak lupa. Saya sendiri ini selalu ingat karena saya juga menggunakan tangan jari ini untuk selalu mengingat. Jadi bukan ini pengajaran baru pakai tangan, enggak saudaraku, enggak, itu bukan itu. Jadi di sini saudaraku, kita perlu untuk didewasakan. Dan kita tahu apa sebab musabab kejadian yang kita alami dari hari ke hari. Nah, di dalam tugas-tugas ini saudaraku, terus terang saudaraku, kalau kita tundukkan jari manis kita masih mampu untuk mendirikan 4 jari lainnya. Tetapi saudaraku, kalau kita mau satu persatu juga bisa. Kelingking bisa, jari tengah bisa, telunjuk bisa, ibu jari bisa. Tetapi coba dibalik saudara ya. Kita tutup tangan kita, kemudian jari manis ini kita tegakkan. Tidak mungkin bisa, saudara. Jadi inilah merupakan suatu peringatan supaya kita sebagai gembala-gembala ini punya kerendahan hati. Bahwa kita ini tidak akan bisa bekerja sendiri, tegak sendiri, kecuali ada teman-teman lain yang mendampingi kita untuk kita bisa tegak. Nah, ini merupakan sesuatu peringatan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, di dalam hal ini saudaraku, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk mempelajari firman Tuhan ini. Kita kembali saudaraku di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Di dalam hal ini saudaraku, kita tahu pada zaman itu, zaman Yesus hidup di Palestina itu, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi yang mewakili bangsa Israel itu, saudaraku, terdiri dari bermacam-macam sekte, bermacam-macam kelompok. Ada garis keras, saudaraku. Jadi garis keras ini, saudaraku, bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat 22, pasal 22 ayat yang ketiga. Ini merupakan garis keras yang pernah ditempati oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Paulus ini merupakan salah seorang Yahudi penganut sekte garis keras. Dia mengatakan dalam Para Rasul 22 ayat yang ketiga, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini."
Ini adalah sekte garis keras, saudara. Dari perguruan Gamaliel, seorang yang bernama Saul sebelum menjadi Paulus. Dan dia mempunyai suatu keyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran mutlak. Dan dia berlaku kejam, dia tidak punya toleransi, dia tidak punya kelonggaran terhadap orang lain. Dia tetap berdiri di atas kebenarannya sendiri. Dia berdiri atas keyakinannya sendiri. Ini sungguh luar biasa, saudara. Di antara orang Israel yang dalam hal ini diwakilkan oleh Yahudi, ada kelompok yang semacam itu. Kemudian tidak semuanya begitu. Ada yang merupakan sekte yang memberikan toleransi, teks moderat, ya. Jadi dia bisa untuk menerima, untuk memikirkan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 dan kedua. Ini merupakan contoh-contoh, saudaraku, supaya kita bisa mengetahui keadaan pada waktu itu dan keadaan kita pada waktu sekarang ini. Jadi apa bedanya? Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ya, ini kita yang bicarakan itu. Dia mau datang kepada Yesus pada malam hari dan dia mengatakan bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus Allah, sebab dengan argumentasi bahwa mujizat-mujizatnya itu terjadi. Nah, ini orang yang moderat, masih mau mikir, lain sama Paulus. Kalau Paulus itu sudah dia tegak, sudah dengan pendiriannya, bahwa apa yang diimani itu adalah benar. Tetapi ada juga sekte yang lunak, semacam Nikodemus. Tetapi ada juga yang oportunis, saudara. Oportunis, jadi numpang lewat. Kebetulan dia seorang Farisi, ahli Taurat, jadi punya kedudukan. Tetapi dia tidak memikirkan agamanya. Jadi dia mikirnya itu cuma untuk kepentingan dirinya sendiri, oportunis itu. Ya kebetulan dia memang dalam kedudukan yang menguntungkan untuk hal itu. Ada itu, saudaraku, ada. Jadi saudara bisa lihat ya, zaman dulu sama zaman sekarang ini ya sama saja gitu. Jadi masih ada yang kayak gitu. Ini golongan oportunis, ya. Kita lihat di dalam Matius 23 ayat 2 sampai 3. Kita belajar, saudara, ya. Jadi golongan oportunis ini gini. Ayat 2 dari Matius 23. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, ini, saudara. Jadi dia dianggap orang yang rohaniawan, orang yang betul-betul patut dihormati, dan dia senang disebut guru, ya, senang ngajari orang dan lain sebagainya. Jadi kelihatannya bagus, saudara. Tetapi dia tidak pernah memikirkan tentang kesucian, kekudusan, tentang surga, tidak pernah, saudaraku. Yang dipikirkan itu ya cuma perkara-perkara yang menguntungkan dirinya sendiri. Ayat yang ketiga mengatakan, sebab itu, kata Yesus, turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Lah memang dia punya pengajarannya bagus. Tetapi, saudaraku, jangan kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukan apa-apa. Ini kalau saudara baca seterusnya ngeri, saudara. Tapi untuk menghemat waktu, saya tidak membacakan seluruhnya. Tetapi saudara seharusnya mau untuk membaca seluruhnya. Oleh karena dalam ayat-ayat berikutnya, bagaimana Tuhan itu mengecam orang-orang semacam ini. Ya. Ayat yang keempat saya tambahkan. Mereka mengikat beban-beban berat
lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ayat 5 lebih jelas lagi. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Jadi atribut-atributnya itu loh saudaraku, yang bisa mengagumkan orang, membuat orang itu terkesima. Tetapi sebetulnya ini adalah orang-orang oportunis yang mau mencari kesempatan, keuntungan, kekayaan, dan apapun yang dia anggap itu menyenangkan dirinya. Jadi di dalam Israel itu sendiri ya begitu zaman dulu, saudaraku. Jadi mereka ini menentang Yesus. Ada yang bagian lain, saudaraku. Ada yang sekte awam. Sekte awam ini, saudaraku, kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Di dalam Yohanes pasal ke-6, ayat yang ke-12 mulai. Kita lihat, ini sekte awam ini, saudara ya. Dan setelah mereka kenyang dan berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka mengumpulkan dan bisa mengumpulkan 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dan sisa 5 roti jelai yang setelah dimakan oleh orang banyak. Ketika orang itu melihat mujizat yang semacam ini yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi orang awam ini melihat Yesus itu nabi karena bisa berbuat mujizat, hanya itu aja sudah. Apalagi mujizatnya itu makanan yang membuat orang awam itu menjadi kenyang. Jadi tidak ada pikiran rohani, itu tidak ada, saudara. Jadi orang semacam ini juga termasuk menolak rencana Allah yang agung untuk keselamatan manusia. Ditolak, sangat bodoh, tidak mau mengerti. Bukan tidak mengerti, tidak mau mengerti, saudara. Sehingga tahunya itu pokoknya ikut Tuhan, cukup makan, aman. Dan kemudian dia percaya Yesus itu nabi yang berkuasa. Dan bahkan lebih dari itu, mau dijadikan raja. Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, maka Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak berkenan dengan hal-hal yang semacam itu. Ya, jadi Tuhan mau supaya dia diterima dengan satu tujuan yang mulia, bukan untuk orang-orang tertentu punya garis keras, bukan untuk orang moderat, bukan untuk oportunis, bukan untuk orang awam, apalagi politisi. Kita lihat ada orang yang menerima Yesus ini sebagai karier politik, ya. Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Kita lihat di dalam Lukas 24. Saya tidak bacakan banyak, tetapi di sana ada cerita tentang dua orang murid Tuhan yang berjalan ke Emmaus, bertemu dengan Yesus. Tetapi oleh karena mereka dirundung duka cita, kekecewaan, putus asa dan lain sebagainya, maka dia sudah tertutup matanya dan dia tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik. Dan pada waktu Tuhan mencelikkan atau Tuhan waktu bertanya kepada mereka, maka mereka balik bertanya, masakan engkau tidak tahu hal yang terjadi barusan ini? Ada seorang yang bernama Yesus itu mati disalibkan. Kemudian orang itu menyatakan isi hatinya. Ayat yang ke-21 dari Lukas 24 ini mengatakan apa? Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Yesus itu yang datang
untuk memerdekakan bangsa Israel. Oleh karena waktu itu dijajah oleh Romawi. Untuk membebaskan Israel. Tetapi sementara itu sudah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi kita lihat ada tujuan-tujuan politis, saudaraku. Yang lebih konyol lagi di dalam Matius 20 ayat 20-21 kita bisa baca di situ. Ini semua orang-orang yang berlatar belakang punya kebutuhan-kebutuhan pribadi yang tidak cocok dengan maunya Tuhan. Oleh sebab itu mereka menolak. Nah, sekarang coba kita koreksi diri kita ini. Sudahkah kita menerima Yesus itu dengan tulus hati? Supaya kita ini boleh menjadi anak-anak Allah yang benar. Apakah bukan pengikutan kita ini oleh karena hal-hal yang kita dengar tadi? Orang yang terlibat di dalam gairah politik, seorang politisi, kita lihat di dalam Matius 20 ayat 20 dan 21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Minta apa? Minta jabatan. Minta jabatan. Saudara, apa? Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, beri perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tuhan Yesus mengatakan, kamu ini tidak ngerti apa yang kamu minta, karena tidak cocok dengan isi hati Tuhan, saudara. Sehingga permintaan itu merupakan satu permintaan yang tidak tepat sasaran, yang tidak di dalam rencana Allah. Ada orang yang garis keras kayak Rasul Paulus. Ada orang yang moderat, dia masih mau mendekati Yesus untuk mempertimbangkan sesuatu. Ada yang oportunis. Ini yang paling celaka ini, saudara. Orang oportunis ini ahli-ahli Taurat, Farisi yang selalu membuat masalah, selalu mencobai Yesus. Tetapi mereka selalu kalah di hadapan Yesus. Sehingga mereka ini orang yang sangat benci kepada Yesus. Mencari-cari kesalahan, mencari-cari masalah, dan kemudian timbul rasa kebencian yang luar biasa dan ingin membunuh Yesus. Kemudian orang awam ini ikut-ikutan aja, pokoknya perutnya kenyang ya sudah, Yesus bagus. Tetapi waktu penderitaan lari. Ini orang yang tidak mantap ini, saudara. Dan Tuhan tidak mau untuk dimuliakan di antara orang semacam itu. Tidak mau. Kemudian secara politis, para politikus juga mau mengikuti Tuhan dengan tujuan untuk dia menerima sesuatu, kemuliaan jabatan, dan itu Tuhan tidak suka, saudara. Nah, kita sekarang sudah mengenali orang-orang yang menolak ini, saudaraku, ya, menolak. Tetapi sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia adalah mantan seorang garis keras, seorang yang kejam, seorang pembunuh, seorang penganiaya umat Kristen. Tetapi dia melakukan itu, saudaraku, dengan hati yang tulus untuk kemuliaan Allah. Oleh karena dia tidak tahu segala rencana Tuhan atas kehidupannya. Tetapi Rasul Paulus ini atau Saulus ini bukan termasuk orang oportunis, tetapi betul-betul orang yang bertanggung jawab. Setelah dia bertobat, saudaraku, maka dia sangat prihatin akan keadaan bangsanya yang semacam itu. Itu boleh dibuktikan, saudaraku,
bagaimana Rasul Paulus ini menyatakan isi hatinya. Sekaligus, saudaraku, sekaligus Rasul Paulus ini atau Saulus pada mulanya, dia menceritakan apa yang terjadi di balik penolakan dari orang-orang Israel kepada Yesus. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita tidak tahu cerita-cerita semacam ini, maka kita tidak bisa mengenali diri kita. Mengapa kita ini bisa menjadi orang Kristen? Mengapa kita ini bisa menjadi orang yang percaya kepada Yesus? Mengapa kita ini bisa dekat kepada Tuhan? Nah, kita belajar, saudara ya, bagaimana Rasul Paulus ini, dia merasa susah, merasa sedih, meratapi akan keadaan bangsanya ini. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-9, ayat yang pertama. Rasul Paulus mengatakan, "Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi di dalam Roh Kudus." Coba, saudara, kalau orang yang sudah bertobat ini, kalau dia mau mengatakan sesuatu, dia betul-betul meyakini suara hatinya yang disucikan oleh Roh Kudus, dan dia mengatakan itu sebagai suatu kebenaran. Apa yang dikatakan? Ayat yang kedua, bahwa aku sangat berduka dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ternyata, saudaraku, Saulus ini adalah seorang nasionalis sejati. Dia sangat cinta kepada bangsanya, dan dia mengatakan, aku mau, sampai dia mengatakan, aku mau sebetulnya meninggalkan Yesus untuk kembali kepada bangsaku. Tetapi dia melihat itu semua tidak ada yang menguntungkan secara rohani, dan dia tidak melakukan. Tetapi dia hanya mengatakan itu isi hati dari seorang Paulus ini. Sebab, ayat 4, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan sebab mereka orang Israel, mereka diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan janji-janji hukum Taurat, ibadah, dan janji-janjinya. Mereka adalah keturunan bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dia tahu, saudaraku, oleh karena dia seorang ahli Taurat, seorang Farisi, dia mengerti jalan cerita dari Israel ini. Israel itu adalah anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi, dan dia diberi suatu kepercayaan untuk melahirkan Mesias, suatu bangsa yang terpelihara oleh Allah sejak zaman nenek moyang, zaman Abraham, Ishak, Yakub, sampai Allah memberikan suatu perlindungan yang luar biasa, janji-janji perlindungan kepada bangsa Israel ini. Coba kita lihat, saudaraku, bagaimana Allah ini melindungi Israel, melindungi bangsa pilihannya sejak zaman Abraham. Kita lihat di dalam Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pada waktu itu namanya belum Abraham, Abram. Tetapi pada suatu waktu dia diganti nama oleh Allah. Diberikan nama Allah itu di dalam nama Abram, menjadi Abraham. Tetapi pada waktu pertama Abram, dia masih berada di dalam kekafiran, belum mengenal Allah.
dia dinyatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Abram ini taat, saudaraku, sekalipun dia tidak terlalu mengenal siapa Allah, tetapi dia mendapat suatu kemurahan dan dia mendapat suatu perhatian dari Allah, dan dia diminta untuk keluar dari pergaulan kekafirannya itu, dari keluarganya, dari bapaknya, keluar, dan Abraham mengikuti. Oleh karena itu Allah menjanjikan kepada Abraham, aku akan membuat engkau, ayat yang kedua, menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Kita lihat Israel itu besar enggak? Kecil. Kecil. Bangsanya besar enggak? Tidak. Jumlahnya minim. Tidak mayoritas. Tetapi ini kata-kata nubuatan, saudaraku. Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar, menjadi umat yang besar. Kita melihat ini, saudaraku, bagaimana karya Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kuasa Allah itu sudah menarik sekian banyak orang. Hanya 3,5 tahun Yesus berkarya di Palestina, tetapi dampaknya bisa seluruh dunia ini, menjadi orang yang terpanggil dan mengenal Allah yang luar biasa. Allah dari Abraham, Allah dari Ishak, Allah dari Yakub. Dan barang siapa yang menjadi orang-orang yang percaya sebagaimana iman Abraham, maka orang itu terhisap menjadi anak-anak Abraham. Jadi saudaraku, membuat menjadi bangsa yang besar ini artinya menjadi umat yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ingat, saudara. Jadi kalau kita ini menjadi anak-anak Allah, saudaraku, tugas kita ini menjadi berkat. Oleh karena kita diberkati, membawa berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi jikalau kita ini diberkati orang, saudaraku, maka orang yang memberkati anak-anak Tuhan ini, orang itu juga akan diberkati oleh Bapa kita. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Jadi keberadaan orang Kristen ini, saudaraku, sebagai anak-anak Abraham, sebagai bangsa yang besar, umat yang besar, seharusnya mampu untuk menjadi berkat bagi sesama. Ini suatu tugas, saudaraku. Kita bukan orang yang menolak, tetapi kita orang yang mendapat kemurahan, yang mendapat kasih karunia. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita akan diubahkan menjadi berkat dan di dalam perlindungan Tuhan. Saya tidak omong politik, saudaraku, tetapi ayat ini digenapi. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itu janji Tuhan terhadap Abraham. Kita lihat saja, saudara, bagaimana orang-orang yang mengutuki anak-anak Tuhan, yang mengutuki orang Kristen. Kita lihat saja. Kita tidak perlu marah-marah, kita tidak perlu membalas-membalas, tidak. Oleh karena yang mengukur itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu maha baik, maha sabar. Dia memberikan kesempatan kepada orang-orang
yang melawan dia. Tetapi ingat saudaraku, firman Tuhan ini harus digenapi dan tidak bisa tidak, harus terjadi. Kita lihat lagi di dalam Kejadian 27. Ini janji Tuhan, saudaraku, luar biasa. Kejadian 27 ayat yang ke-28. Allah akan memberi kepadamu embun yang dari langit. Ini berkat yang jatuh kepada Yakub melalui Ishak. Jadi ini berkat yang mengalir dari Abraham, Ishak kepada Yakub. Yakub ini Israel. Allah akan memberi kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum yang melimpah-limpah. Kemudian ayat 29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Luar biasa, saudara ya. Jadi inilah orang yang mau menerima Tuhan, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak menolak, tetapi kita mau menerima. Di sini saudaraku, sekali lagi bukan saya mau bicara secara politik, tetapi kita bisa melihat apabila orang itu mengutuki anak-anak Tuhan, mengutuki orang-orang yang percaya kepada Yesus, tunggu waktu. Tapi saya katakan Tuhan itu maha penyabar. Dia menunggu supaya ada keinsafan dan perubahan sehingga kutuk itu tidak berjalan. Tetapi apabila kita memberkati kepada sesama anak-anak Tuhan, maka orang yang memberkati itu, kata Tuhan, dia juga akan diberkati. Ini kita perhatikan, saudara. Kita perhatikan. Kemudian kita lihat, apalagi yang dikatakan Rasul Paulus. Selain dia mengatakan penyesalan atas bangsanya yang tidak menerima Yesus. Roma ayat 10, kita lihat ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, supaya mereka diselamatkan. Kenapa? Ya karena mereka tidak selamat atau belum selamat karena mereka menolak Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru kita mendengar suatu ayat yang mengatakan tidak ada nama yang bisa melepaskan kamu dari dosa selain dari nama Yesus. Oleh karena dia juga merupakan jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Ini yang disedihkan oleh Rasul Paulus, oleh karena dia tahu bahwa bangsanya ini secara manusiawi ini karena menolak Yesus, maka mereka tidak memperoleh keselamatan dari apapun. Ayat yang kedua, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang Israel ini, bahwa mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah seperti dirinya, tetapi tanpa pengertian yang benar seperti dirinya dulu. Bekerja giat, tetapi dia nggak ngerti tentang rencana Allah. Dia berkokoh kepada apa yang dia akui sebagai kebenarannya, dan dia memiliki garis yang keras, yang melawan, menyiksa,
menangkap, menganiaya, mempersekusi, membunuh. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, dan mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Ini orang-orang yang menolak, saudaraku. Tetapi sekarang, saudaraku, kita diajar oleh firman Allah ini setahap demi setahap, dan kita masuk di dalam pasal yang ke-11 dari surat Roma ini, saudaraku. Di sini kita bisa melihat rencana Allah yang besar dari penolakan bangsa Israel ini. Saya pernah mengatakan bahwa kasih Allah itu terlalu agung, terlalu besar. Dia tidak pernah tertolak, sekalipun ditolak. Sekalipun ditolak, tapi kasih Allah ini mengalir kepada orang-orang yang masih mau menerima kasih Allah ini. Supaya dengan demikian juga Rasul Paulus mengatakan ada niat untuk membangkitkan kecemburuan dari bangsa Israel ini. Kita baca Roma 11 ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh karena pelanggaran atau penolakan Israel, keselamatan itu telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat Israel itu cemburu. Sebab jika pelanggaran Israel maksudnya, berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka merupakan kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Terlebih lagi apabila mereka menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Artinya mendapat kesempurnaan. Ini harapan dari Paulus, saudara. Ayat 15 kita lompat. Sebab jika penolakan Israel berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan Israel itu mempunyai arti yang lain daripada hidup dari antara orang mati? Kalimat ini memang agak berat dan sulit dimengerti, saudara ya. Tetapi sebetulnya pengertiannya mudah. Jadi kalau Israel itu sampai menerima Yesus di dalam kehidupan bangsa dan negaranya, maka sungguh itu merupakan suatu kebangkitan yang luar biasa. Ini maunya, saudara. Jadi hidup dari antara orang mati. Jadi ada suasana kebangkitan rohani yang luar biasa. Dan kita tunggu aja di saatnya. Suatu saat kita akan mengalami hal-hal yang semacam ini. Kemudian dia memberikan nasihat. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita bangsa kafir yang tadinya tidak tahu apa-apa, saudara. Tetapi kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka Rasul Paulus memberikan suatu pelajaran buat kita, supaya kita berhati-hati di dalam keadaan kita sebagai orang-orang percaya. Ayat 17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh dengan gizi. Jadi kita ini, saudaraku, sebagai bangsa kafir yang tadinya tidak mengenal Allah. Ya kebetulan ini Imlek ya, suasana Imlek. Saya tidak membicarakan tentang Imleknya, tapi pengalaman saya. Dulu waktu saya masih kecil, saya tidak mengerti apa-apa itu. Malam sebelum hari Imlek, jam 12.30 malam,
saya dibanguni sama nenek saya, ayo sembahyang, ayo sembahyang. Sembahyang apa, Mak? Sembahyang Tuhan Allah. Orang zaman dulu kan nggak ngerti Tuhan Allah, itu nggak ngerti. Tuhan Allah, Tuhan Allah. Oh iya, ya apa sembahyang? Ya sudah, pokoknya itu ambil Yosua, kemudian bikin altar di muka pintu menghadap ke halaman rumah, kemudian berdoa di situ. Lalu saya ini anak kecil, saudara, masih SD, nggak ngerti, suruh doa. Tetapi saya sekolahnya sekolah Katolik dulu. Saya diajari doa Bapak kami, Salam Maria dan lain sebagainya itu sekalipun masih kecil. Kalau kelas 2, kelas 3 itu ya sudah hafal, saudara. Jadi begitu disuruh sembahyang, karena saya tidak ngerti sembahyang apa, ya saya doa saja sama megang Yosua itu, dupa. Kemudian saya berdoa, Bapak kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya itu yang saya doakan. Nah, karena enggak tahu apa-apa. Tetapi kalau saya tidak diajari doa dari Katolik itu, saudaraku, saya betul-betul kafir. Saya tidak mengenal Allah. Saya tidak mengenal Yesus. Saya tidak mengenal rencana Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, maka saya di dalam keadaan semacam itu, saya bisa membayangkan. Kita dulu semua di dalam keadaan sedemikian, saudaraku. Tetapi Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, sebagai zaitun liar, kita telah diambil oleh Tuhan dan dicangkokkan mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh dengan gizi, dengan getah. Ayat 18, jangan kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baik, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Jangan kamu sombong, tetapi takutlah. Inilah, saudaraku, keadaan kita sekarang ini. Bahwa kalau kita ini menjadi orang-orang percaya, mendapat suatu jaminan dari Tuhan, janji-janji yang telah diucapkan dari Abraham, Ishak dan Yakub, untuk menjadi bangsa, menjadi umat yang besar, umat yang diberkati untuk menjadi berkat, umat yang tidak untuk dikutuki, oleh karena Allah menjaga jalan hidup kita. Kalau kita ingat, saudaraku, ada suatu cerita tentang Bileam yang disewa oleh Raja Balak untuk mengutuki Israel. Begitu Bileam melihat pasukan Israel itu berada di dalam formasi yang tepat seperti kehendak Allah, maka Bileam mengatakan, aku tidak bisa mengutuki orang seperti ini. Oleh karena Bileam tahu bahwa Allah mengancam dia, apabila engkau mengutuki Israel, maka engkau akan dikutuki oleh Allah. Alih-alih mengutuki, saudaraku, maka Bileam itu memberkati Israel. Nah, inilah kehidupan kita sebagai orang kafir yang tadinya tidak mengenal Allah, tetapi kita dimasukkan di dalam keluarga Allah dan kita menjadi orang-orang yang diberkati di dalam Tuhan. Ini, saudaraku, yang boleh kita renungkan di dalam minggu ini. Dan semoga Tuhan memberikan suatu firman lagi bagi kita untuk kita boleh berlanjut di dalam kelanjutan yang kita terima secara rutin. Ada satu pesan terakhir, saudaraku, ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya,
yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, artinya tidak konsisten di dalam mengikuti rencana Tuhan, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu juga akan dipotong juga. Nah, ini kita harus berhati-hati supaya kita jangan congkak, jangan sombong sebagai anak-anak Tuhan, dan kita mengikuti Tuhan dengan hati yang tulus, sebagaimana Rasul Paulus, sekalipun di dalam perbuatan-perbuatan awalnya sedemikian bertentangan, tetapi oleh karena ketulusan hatinya, dan dia bertemu dengan Yesus secara pribadi. Ini yang lebih penting, saudaraku. Dan kita sudah bertemu dengan Yesus melalui firman-Nya, dan kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Bapa di surga. Puji Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah mendengarkan penjabaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Saya melihat bahwa firman Tuhan hari ini adalah berkaitan tentang motivasi yang baik di dalam mengikut Tuhan. Kita tadi sudah mendengarkan bagaimana ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada orang awam yang berusaha mengikut Tuhan, namun dengan motivasi yang buruk Bapak Ibu Saudara, yaitu ingin mencari mujizat, atau motivasi yang buruknya adalah ketika keinginannya tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan, maka dia tidak mau mengikuti Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memiliki motivasi yang baik di dalam mengikut Tuhan. Artinya apapun yang terjadi, kita akan tetap mengikut Tuhan, baik itu suka, baik itu duka, di dalam kesehatan, di dalam tidak sehat, mungkin di dalam duka, di dalam suka, kita tetap harus mengikut Tuhan dengan motivasi yang baik dan jujur kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila ku angkat tanganku menyerah, dia akan turut tangan membela. Terima kasih Tuhan. Ku angkat tanganku
menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang dalam surga, hari ini kami belajar firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami memiliki motivasi yang baik di dalam mengikut Tuhan. Kami mengikut Tuhan bukan hanya karena berkat-berkatnya saja. Banyak orang yang mengikut Tuhan hanya menginginkan mujizat-mujizat Tuhan saja, berkat-berkat Tuhan saja. Namun ketika ada pergumulan, ketika ada pikul salib, kami malah tidak mau ya Tuhan. Namun dari firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama pagi hari ini, kami belajar kami harus memiliki motivasi yang baik, yang benar di dalam mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap mengiring Tuhan. Baik suka ataupun duka, kami tetap mengiring Tuhan. Baik tidak ada pergumulan maupun banyak pergumulan, kami tetap mengiring Tuhan. Baik ada permasalahan maupun tidak ada permasalahan, kami tetap mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Segala apapun yang terjadi, kiranya kami tetap boleh mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berita firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati Bapak Gembala kami di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam juga penggembalaan di tempat ini. Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu, seperti biasa saya akan bacakan pemahaman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa ibadah PA berjalan seperti biasa hari Rebo jam 5 sore. Ibadah kaum muda berjalan seperti biasa hari Sabtu jam 5 sore. Dan juga ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa hari Minggu. Mungkin akan kami share kira-kira jam 12 siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti akan segera kami infokan atau linknya akan kami bagikan di grup GPT Lumajang ataupun GPT Jatiroto. Dan ibadah raya tetap berjalan seperti biasa hari Minggu jam 8 pagi Bapak Ibu Saudara. Pengumuman yang kedua yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan, persembahan apapun, boleh menghubungi saya pribadi. Saya akan langsung datang ke rumah Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu mungkin sibuk, kami yang akan datang, saya akan datang dan langsung memberikannya kepada bendahara gereja kita Bapak Ibu Saudara. Bagi yang ingin didoakan juga boleh langsung menghubungi saya pribadi. Kami, saya dan Olpi selalu siap sedia untuk melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan pengumuman yang terakhir Bapak Ibu, kita ada yang berulang tahun, yaitu Bapak Han Kiong, suami daripada Ibu Ana, yang berulang tahun. Kita berbahagia bersama-sama, nanti kita akan doakan. Dan juga ada yang sakit, yaitu adik Nikolai, cucu daripada Bu Yung Yung. Kita juga akan doakan supaya pemulihannya cepat, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Demikian pengumuman yang saya bagikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama kita akan bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami, dari mulai pujian sampai kepada selesai mendengarkan firman Tuhan, biarlah semuanya boleh berkenan di hati Tuhan. Biarlah kami semua yang melayani di tempat ini memiliki hati yang sukacita di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya pekerjaan, kesehatan, keluarganya Tuhan memberkati. Jikalau ada sidang jemaat yang memiliki pergumulan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka. Jikalau ada sidang jemaat yang sedang berduka, kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Kiranya Tuhan menjadi teman mereka yang akan selalu menemani apapun keadaan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terlebih khusus hamba berdoa bagi Bapak Han Kiong, suami daripada Ibu Ana yang berbahagia, yang berulang tahun. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik, Tuhan memberikan juga pekerjaan yang baik, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati keluarganya, anak cucunya, Tuhan memberkati, menyertai senantiasa. Dan juga pelayanannya, apapun yang dicita-citakan, diimpikan, kiranya Tuhan melawat, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan mengabulkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih berdoa juga bagi adik Nikolai, cucu daripada Ibu Ana yang pasca operasi dalam proses pemulihan hari-hari ini. Kami berdoa bersama-sama kiranya obat-obat yang dipakai sebagai sarana di dalam penyembuhan, Tuhan memakainya
Tuhan mempergunakan obat-obat yang dipakai sebagai sarana untuk penyembuhan adik Nikolai ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah adik ini boleh kembali sehat seperti sedia kala beraktivitas sekolah dan semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba juga berdoa bagi tim-tim pelayanan di sini, para imam di tempat ini yang sudah berkorban banyak hal, baik itu waktu, pemikiran, perasaan. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua di tempat ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam sukacita yang besar. Tuhan memberkati kami dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati kami di dalam setiap aktivitas kami. Tuhan juga memberkati segala pekerjaan kami. Dan semuanya kami serahkan hidup kami semuanya untuk ke dalam tangan Tuhan. Kami melayani Tuhan karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu melayani kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa berdoa. Kita akan menyanyikan satu pujian Bapak Ibu Saudara. Saya mohon Kak Ferry, ya. Yesus cinta kamu.